Massa kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Guna mengantisipasi kericuhan, aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan. Massa yang terdiri dari sejumlah aliansi buruh dan mahasiswa Jabodetabek memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut Presiden mengeluarkan Perpu. Untuk mengantisipasi kericuhan, aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke kawasan Jalan MH Tamrin menuju Medan Merdeka Barat ditutup sementara. Sementara itu, ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi Long March dilakukan dari Stadion Gajayana hingga ke depan gedung DPRD Kota Malang. Selain membawa poster, masa aksi Aliansi Malang Melawan ini menggelar panggung orasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Dalam orasinya, pendemo menolak Undang-Undang Omnibus Law dan meminta Presiden menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mengungkap lebih dari 70% tingkat kemiripan dari video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Sementara di Treskrim Polda Metro Jaya mulai memeriksa saksi ahli dalam kasus video asusila tersebut. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ada sejumlah fakta unik yang ia temukan saat menganalisa video asusila mirip artis Gisela Anastasia atau Gisel. Berdasarkan hasil analisa Roy Suryo melalui face comparator dan face matcher, terdapat tingkat kemiripan lebih dari 70%. Roy pun meminta video tersebut bisa segera ditindaklanjuti pihak yang berwajib. Hasil saya adalah 72 sampai dengan 74%. Hasil ini memang belum maksimal. Hasil ini memang masih jauh dari biasanya kita bisa memastikan ini asli atau enggak, karena biasanya di atas 90%. Tapi ini juga terjadi karena apa? Artis yang disebut-sebut bersangkutan ini sering sekali mengubah atau mengupgrade wajahnya, istilah sekarang oplas lah gitu ya. Yang unik adalah wajah dia di dalam IG dia dan di dalam kanal medsos dia yang lain pun kalau kita bandingkan tidak juga ketemu 100%, ketemunya 90 sekian persen gitu. Jadi dia sendiri dengan dia sendiri pun dibandingkan juga berbeda-beda. Sementara itu, Polda Metro Jaya masih mendalami laporan kasus video asusila yang diduga mirip Gisel. Saksi ahli telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan pihaknya telah memeriksa ahli bahasa pagi tadi. Selain itu, ada saksi dari pelapor yang juga telah dimintai keterangan. Pagi tadi kita memberikan satu saksi ahli bahasa dan juga ada saksi ahli bahasa ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Rencana mungkin masih ada saksi ahli lagi nanti yang akan kita undang untuk minta keterangannya, baik itu saksi ahli ITE. Nanti setelah itu baru kita lakukan gelar perkara, ya, untuk bisa menentukan apakah sudah bisa memang pantas untuk naik penyidikan. Sebelumnya penyidik telah memanggil pelapor Febrianto Dunggio terkait pelaporan video sur mirip artis Gisela Anastasia. Febri dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tibanya Rizik Syihab di tanah air disambut ribuan simpatisan. Adanya kerumunan dalam jumlah besar dikhawatirkan timbul klaster baru penyebaran corona. Ribuan simpatisan Rizik Syihab menyambut kedatangan pimpinan FPI di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak dikhawatirkan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Apalagi sebagian simpatisan yang berada di kerumunan tidak mengenakan masker sebagai pencegah percikan droplet yang menjadi media penyebaran virus corona. Epidemiolog berharap tidak ada orang yang positif tanpa gejala, sehingga klaster penularan virus corona tidak terjadi. Dalam masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau agar masyarakat memiliki kepedulian bahwa pandemi COVID-19 masih terjadi.
Masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan. Keberhasilan penanganan COVID-19 ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan kita semuanya, seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dalam mematuhi protokol 3M. Selalu kami ulang-ulang hal ini karena ini memang cara yang paling ampuh. Semakin disiplin masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, maka semakin efektif penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hari ini ribuan simpatisan Rizik Syihab menyambut kedatangan Ketua FPI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Massa juga memenuhi jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta sehingga memacetkan lalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, acara unik dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan kostum pejuang, petugas mengajak mengheningkan cipta para pengendara dan juga membagikan masker sebagai sosialisasi COVID-19. Ya, selama sekitar 1 menit, anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengajak para pengendara kendaraan bermotor untuk berhenti mengheningkan cipta. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, anggota polisi ini menggunakan kostum pejuang. Selain untuk menumbuhkan nasionalisme di masyarakat dan juga kalangan anggota polisi, penggunaan kostum ini sesuai dengan tema tahun ini, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Aksi ini sekaligus juga sebagai bentuk sosialisasi protokol kesehatan, yaitu membagikan masker bagi pengendara untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2020, kami mau bagi-bagi masker. Puluhan pengendara terjaring razia protokol kesehatan di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Satu warga asing juga harus menerima bimbingan petugas akibat tidak menggunakan masker saat berkendara. Petugas gabungan menjaring puluhan pengendara yang melanggar protokol kesehatan dalam operasi justisi di kota Banda Aceh. Puluhan pengendara yang tidak memakai masker mendapat sanksi ringan seperti menyanyikan lagu kebangsaan dan hafalan surat pendek. Seorang warga asing bernama Yusuf juga turut terjaring razia. Yusuf mengatakan razia seperti ini sangat bagus untuk mengingatkan warga agar taat protokol kesehatan. Kalau saya lihat kan baik, karena kan daripada cepat sakit, kita perbaiki orang. Ada orang kan kadang-kadang lupa walaupun nggak paham untuk kebaikan orang. Kalau nggak ada manusia jaga manusia, siapa jaga manusia? Ketua Tim Razia Masker Gabungan, Kompol Sopian mengatakan kebanyakan warga Banda Aceh sudah mulai sadar dengan disiplin protokol kesehatan. Tapi pada prinsipnya masyarakat sudah menyadari bahwasanya masker ini penting untuk kesehatan diri sendiri dan juga untuk menjaga orang lain. Sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Cuma ada sebagian kecil aja yang nggak pandai-pandai, seperti karena masih muda barangkali. Operasi justisi terus dilakukan oleh pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Aceh. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Parupuak, Tabing, Kota Padang menjadi korban penipuan dengan modus pemeriksaan petugas Satgas COVID-19. Korban kehilangan perhiasan emasnya senilai puluhan juta rupiah. Erlinda Wismai, warga Kompleks Pilano, RT 02 RW 18 Parupuak, Tabing, Padang, menjelaskan bagaimana cara pelaku tersebut beraksi. Awalnya di depan pagar rumah, pelaku yang merupakan sepasang pria dan wanita mengaku sebagai tim kesehatan COVID-19. Keduanya meyakinkan korban untuk diperiksa kesehatannya karena korban terpilih sebagai perwakilan warga bebas COVID-19. Diduga melakukan hipnotis, korban menuruti semua permintaan pelaku, termasuk membuka gelang emas senilai hampir 50 juta rupiah dari tangannya. Hingga akhirnya pelaku berhasil membawa kabur perhiasan korban. Setelah tersadar, korban pun panik dan melapor kejadian tersebut ke RT setempat dan Polsek Koto Tangan.
Kementerian Sosial mendatangi rumah pelaku sejarah perjuangan 10 November yang telah berumur 103 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama News Pagi.